Sehingga yang tadinya merasa nyaman dan aman tiba-tiba goyang. Cantolan atau tonggak pelindung ini. Gibran Rakabuming Raka mungkin tidak bisa lagi diharapkan sebagai pelindung karena dia pun berada di tubir jurang. Apakah bisa dilantik? Apakah kemudian bahkan besok setelah dilantik mungkin ya di-impeach atau dimakzulkan karena fufu-fafa. Tetapi sekali lagi itu tidak menjamin bahwa itu akan menjadi yang namanya safe house bagi Jokowi. Maka pada kurang dari sebulan kekuasaannya, kritik, tuntutan, kemudian apapun ya, statement yang keras dari masyarakat menginginkan Jokowi mengundurkan diri. 3 kekuatannya sudah tumbang dan diam-diam bergeser kepada Prabowo. Apa 3 kekuatannya? 1, oligarki ekonomi. 2, rakyat yang katanya 80% puas dengan kepemimpinannya. 3, oligarki internasional, kekuatan internasional terutama China. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, Sobat RH sekalian, saya akan update satu berita, satu pemikiran dari pengamat yang cadas ya, Saifullah Fatah, yang sangat keras terhadap pemerintahan Presiden Mulyono alias Jokowi. Dan dia mengeluarkan pernyataan keras luar biasa. Katanya bahwa orang yang paling gelisah di Republik Indonesia ini adalah Joko Widodo. Apakah benar demikian? Ya, kita bacakan saja. Sekaligus nanti kita minta tanggapan Sobat RH sekalian akan kebenaran klaim atau pendapat atau apapun dari Saifullah Fatah ya. Yang benar tuh Saifullah pakai oh ya. Bukan pakai H, bukan pakai A. Oke, kita bacakan komentarnya ya. Nanti ada beberapa berita soal relawan Anies yang melipir lagi ya ke Pramono Rano, tapi sekali lagi itu pribadi ya. Sudah menjadi komitmen kita, kalau seandainya melipir, lipirlah secara pribadi, jangan bawa-bawa nama Anies ya. Jadi kalau Anda mau melipir, bawalah nama pribadi, jangan Anies. Jadi ada bekerja di penjara seorang sipir, wajahnya ganteng dan terlihat manis ya. Kalau Anda semua mau melipir, bawalah nama pribadi, jangan bawa nama Anies. Begitu ya. Oke, Sobat era sekalian, kita bacakan mengenai Saifullah Fatah ya. Saifullah bukan Saifullah ya. Saifullah Fatah _2, orang paling cemas di Indonesia bernama Jokowi, sebagaimana dilansir oleh rmol.id. Kita bacakan ya dengan bahasa yang agak puitis ya. Republik Merdeka. Presiden Joko Widodo sedang dilanda kecemasan luar biasa menjelang lengser pada 20 Oktober 2024 untuk kemudian digantikan Presiden Wapres terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Orang yang paling cemas di Indonesia saat ini namanya Joko Widodo, kata Menurut Jokowi akan meninggalkan jabatan Presiden RI tanpa mempunyai rumah dalam tanda kutip. Ya, memang sekarang sedang disiapkan rumah barunya. Itu ditandai dengan dia memakai jaket kuning kemarin, kata Sementara Bahlil Lahadalia menurut sebagai pion Presiden Jokowi itu kemudian menjadi ketua umum Partai Golkar. Inilah presiden yang ketika selesai menjabat selama 10 tahun itu tidak punya tempat tinggal, kata menambahkan, setelah lengser
Jokowi juga mengalami kegalauan karena tidak mempunyai basis politik yang membuatnya menaikkan pengaruhnya. Ya, pendukungnya cuma satu, yaitu Muhammad Qodari. Jokowi setelah 20 Oktober tidak punya kekuasaan. Karena Jokowi selama 10 tahun hanya mengabdi kepada kepentingan yang sangat sempit. Karenanya pengaruhnya tidak punya kewibawaan, demikian EM. Nasib berbeda dialami dua presiden sebelum Jokowi, di mana Megawati Soekarno Putri masih menjabat Ketua Umum PDIP setelah lengser. Sedangkan Susilo Bambang Yudhoyono tetap memegang Partai Demokrat usai tak lagi menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Jadi sahabat daerah sekalian, ada presiden yang setelah berhenti menjadi begawan, yaitu Baharudin Yusuf Habibie. Walaupun dia anak angkat penguasa otoriter Orde Baru, tetapi Baharudin Yusuf Habibie alias B.J. Habibie harum namanya. Bahkan kisah hidupnya difilmkan, laku keras, ya, dengan soundtracknya yang sangat terkenal, ya, dengan peran yang dimainkan oleh BCL dan tentu saja Reza Rahardian. Tetapi beda dengan Jokowi, setelah tidak lagi menjabat, Jokowi gelisah setengah mati. Apalagi ternyata akun Fufu Fafa tersiar, terkabar di Republik ini. Jadi saudara sekalian, wajar kalau dia gelisah, ya, gelisah dan resah. Jadi saudara sekalian, kalau kita bicara ilmiahnya begini, ya, ketika tidak lagi menjabat, beberapa presiden Indonesia mengandalkan kekuatan untuk terus berkiprah di dunia politik. Kalau mau dia berkiprah di dunia politik. Tapi presiden semacam B.J. Habibie setelah ditolak pertanggungjawabannya tidak lagi berminat untuk berkiprah di politik. Tidak memaksakan untuk menjadi calon presiden. Padahal tidak ada kaitannya penolakan MPR dengan kesempatan untuk mencalonkan. Karena itu dua hal yang terpisah. Dan satu hal juga bahwa penolakannya itu pun sebenarnya tidak masuk akal. Tidak ada groundnya. Kita tahu bahwa Habibie cukup baik dalam mengawal masa transisi, ya. Dia melakukan dekonstruksi terhadap lembaga kepresidenan. Tetapi persoalannya adalah floor yang dikuasai oleh PDIP, ya, kemudian oleh Akbar Tanjung yang punya kepentingan pada waktu itu untuk menjadi calon presiden menggeser Habibie, mungkin, ya, ini analisisnya, membuat pertanggungjawaban Presiden Habibie ditolak oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Padahal kita tahu poros tengah atau poros kanan itu dominan di MPR. Kok bisa ditolak pertanggungjawabannya? Jadi ada yang brutus juga. Tetapi itu tidak membuat Habibie kemudian kehilangan harga diri. Walaupun ketika dia hadir dalam sidang MPR disoraki terutama oleh fraksi PDIP, tetapi yang jelas namanya tetap harum sampai meninggal dunia. Dia betul-betul menjadi negarawan bapak bangsa. Kenapa? Karena tidak lagi memikirkan politik sehari-hari. Tidak cawe-cawe lagi di Golkar. Betul-betul menjadi begawan. Dan ini yang baik dari Habibie. Jadi presiden yang tidak memunculkan kontroversi setelah meninggal dunia baru Habibie. Presiden Soekarno mati dalam pengasingan, dalam tahanan rumah di Wisma Yaso yang menjadi sekarang Museum Satria Mandala. Presiden Soeharto meninggal dalam kondisi dalam keadaan tersangka. Hanya Habibie yang kemudian meninggal dalam keadaan yang jauh lebih baik kondisinya. Gus Dur juga demikian, tetapi Gus Dur ada catatan sejarah karena dia di-impeach. Dia dimakzulkan seperti halnya Bung Karno. Nah, presiden-presiden setelahnya masih hidup, masih segar bugar dan masih mau berniat berpolitik. Bahkan Megawati Soekarno Putri masih menjadi ketua umum partai politik. Tetapi Mega selamat karena dia memimpin partai politik yang kemudian menjadi pemenang pemilu berkali-kali justru ketika dia tidak menjabat sebagai presiden. Ketika dia menjabat presiden antara 2001 dan 2004, Megawati justru bisa dikalahkan oleh Golkar. Kemudian sebagai calon presiden dia dikalahkan oleh SBY. Setelah itu dia tidak mencalonkan sekali lagi 2009 tapi kalah lagi. Sehingga 2014 tidak mencalonkan, tetapi 2014 itulah kemudian PDIP menang,
2019 menang juga, dan 2024 ada paradoks. PDIP yang ditinggalkan ramai-ramai oleh koalisi Prabowo Gibran ternyata masih juara satu di dalam pemilihan legislatif. Akibatnya sekarang PDIP terancam menjadi partai pemenang yang menjadi oposan. Itu kalau konsisten. Kalau tidak konsisten ya sebentar lagi bertemu Prabowo dan Megawati, membicarakan kira-kira berapa kursi, selesai, no oposisi. Bertemulah Prabowo dan Megawati. Mereka akan membicarakan beberapa kursi dan setelah itu tamatlah riwayat kisah oposisi. Hidup negeri NKRI. Ya. Jadi tidak ada demokrasi lagi. Demokrasi sudah mati. Jadi saudara sekalian, berbeda dengan Presiden Megawati, Presiden SBY setelah selesai ada mainan dalam tanda kutip, ya, mainan Megawati gede banget, mainan mainan SBY lumayan lah, walaupun tidak pernah lagi bisa nomor satu, bahkan sekarang partai nomor buncit dari jumlah kursi di DPR, tapi masih ada mainan. Selain mainan ada putra dan putri mahkota, ya. Megawati ada putri mahkota bernama Puan Maharani yang sudah menjabat menteri koordinator di era pertama Jokowi, menjabat ketua DPR di era kedua Jokowi, dan SBY punya putra mahkota yang juga sudah menjabat menteri dalam 6 bulan terakhir ini paling tidak. Lumayan. Dan terancam dalam tanda kutip akan jadi menteri lagi karena Demokrat sudah melipir ke Prabowo Gibran dengan alasan ada pengkhianatan. Padahal semua adalah kalkulasi politik, bro. Jadi politik itu ada harganya. Kalau kita mau pada koalisi yang barangkali tidak menang, paling tidak kita punya posisi yang strategis, wakil presiden. Kalau kalah, paling tidak partainya naik kursinya. Kalau enggak, ya pindah dong melipir kepada yang bakal menang. Partai boleh melorot suara dan kursinya, tetapi kan kursi kabinet bisa didapatkan, ya begitu sobat era sekalian. Nah, adapun dengan Jokowi, dia berusaha membuat manuver-manuver untuk keamanan dirinya. Manuver pertama sukses, yaitu menjadikan putra mahkotanya, ya, anak yang masih kurang dari 40 tahun, masih bocil, masih suka main fufu-fafa dan mainan-mainan lainnya, menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Berhasil, tetapi dasar si anak, si bocil punya track record yang rodo-rodo bermasalah dengan akun fufu-fafa dan foam springnya. Maka ketika di-spill isi perut fufu-fafa, maka tersebutlah kisah yang ngeri-ngeri sedap. Sehingga yang tadinya merasa nyaman dan aman tiba-tiba goyang. Cantolan atau tonggak pelindung ini. Gibran Raka Buming Raka mungkin tidak bisa lagi diharapkan sebagai pelindung karena dia pun berada di tubir jurang. Apakah bisa dilantik? Apakah kemudian bahkan besok setelah dilantik mungkin ya di-impeach atau dimakzulkan karena fufu-fafa, yaitu melakukan perbuatan tercela. Dan ingat, tercelanya tidak hanya 5-10 tahun yang lalu, tapi tercelanya saat ini, yaitu tidak mau mengakui dan tidak mau meminta maaf. Bahkan mengatakan takon yang duwe. Dia mengatakan fufu-fafa itu tanya pada yang punya. Itu artinya dia ingin mengatakan bukan dia yang punya. Secara implisit kan begitu. Itu bahasa yang anak kecil pun paham kalau dia tidak mengakui akun fufu-fafa miliknya. Padahal Roy Suryo dan orang lain mengatakan 99,9% akun itu milik dia. Oke. Yang kedua, Jokowi coba merekayasa untuk menghidupkan pertimbangan agung. Dengan DPA, dia berharap dia yang menjadi ketuanya dan kemudian lembaga itu sejajar dengan presiden, ditinggikan tempatnya sebagai mantan presiden. Tapi gagal juga. Persetujuan tentang DPA tidak terjadi, yang ada adalah tetap One Team Press. Saya tidak tahu One Team Press atau Ban Team Press sekarang. Badan Pertimbangan Presiden atau Dewan Pertimbangan Presiden. Yang jelas memang anggotanya unlimited, tetapi ketuanya bergantian sesuai dengan kehendak Prabowo Subianto. Artinya One Team Press atau Ban Team Press atau ex-DPA yang gak jadi ini bukannya memperkuat menjadi tameng bagi Jokowi, bahkan makin memperkuat eksistensi Prabowo Subianto.
Kalau mau jadi anak buah Prabowo ya silahkan. Tetapi Anda tidak dijamin jadi ketua terus menerus. 2 gagal. Dua gagal ya. Yang ketiga, Jokowi berusaha meminta perlindungan kepada Prabowo Subianto dengan menservisnya. Gila-gilaan servisnya gak tanggung-tanggung. Kasih apa? Kasih bintang. Jenderal bintang 4. Ya. Jadi sekarang kalau masuk klub pensiunan, Prabowo Subianto berhak masuk klub jenderal. Bersama jenderal-jenderal kehormatan lainnya. Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian Luhut Binsar Panjaitan, kemudian ada juga Prabowo Subianto sekarang. Jadi kalau ada bukunya itu bintang 3, sekarang udah bintang 4. Tidak lagi bintang 3. Sementara bintang-bintang beneran yang bintang 4 ya tetap bisa masuk klub yang sama. Gatot Nurmantio, Tiasno Sudarto dan lain sebagainya. Plus juga Kasau dan Kasal. Jadi udah masuk klub bintang 4, klub jenderal, bukan lagi klub bintang 3. Apalagi yang diberikan? Macam-macam, ya. Bintang kehormatan dan lain sebagainya. Apalagi yang diberikan? Beberapa menteri kabinet itu orangnya Prabowo dimasukkan. Masukkan Tommy Jiwandono, dimasukkan Menteri Hukum dan HAM dari Gerindra. Apalagi yang diberikan? Beberapa jabatan di Komisaris BUMN. Yang mungkin kerjasama dengan Erick Thohir yang juga ingin melipir pada kekuasaan Prabowo. Ya. Tetapi sekali lagi itu tidak menjamin bahwa itu akan menjadi yang namanya safe house bagi Jokowi. Maka pada kurang dari sebulan kekuasaannya, kritik, tuntutan, kemudian apapun ya, statement yang keras dari masyarakat menginginkan Jokowi mengundurkan diri. Kalau tidak mengundurkan diri, dan kemudian digantikan pada waktunya 20 Oktober, maka beberapa komponen masyarakat minta dia diadili, dipenjarakan dan lain sebagainya. Karena itu kalau Saifullah mengatakan ini adalah presiden yang paling gelisah, wajar. Ya, siapa yang menabur angin akan menuai badai. Kenapa? Karena pada periode kedua pemerintahannya, Presiden Jokowi tidak membangun legacy yang baik. Yang ada adalah legasi ugal-ugalan dalam bidang politik, hukum, ekonomi. Dalam bidang politik, dia selalu menggunakan kekuatan masyarakat untuk menghantam masyarakat lainnya. Menggunakan kekuatan relawannya untuk show of force dengan siapapun yang mengkritiknya. Dan ini terjadi pembelahan masyarakat divided secara politik. Ketika kita mengkritik Presiden Jokowi yang muncul para buzzer. Dia biarkan orang-orang yang mengatasnamakan namanya untuk kemudian melakukan kegiatan-kegiatan politik yang pastinya sangat merugikan yang bersangkutan, bukan menguntungkan. Kelihatan membela, tetapi sesungguhnya pembelaan tersebut memunculkan pembelahan di masyarakat yang justru tidak menguntungkan bagi seorang presiden. Karena he is the president of Republic of Indonesia, bukan presiden para relawan. Itu yang terjadi. Dalam bidang ekonomi, ada kemajuan pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan lain sebagainya. Tetapi semua itu dibiayai dengan utang yang ugal-ugalan. Orang mengatakan kalau membangun ekonomi ugal-ugalan seperti itu ya siapapun bisa. Bagaimana utang luar negeri yang ketika zaman SBY 2.600 itu utang dari mulai zaman Bung Karno. Kemudian masa SBY selesai 2.600. Kemudian tiba-tiba sekarang 8.000 lebih 9.000. Atau jangan-jangan 10.000. Luar biasa. Utang dinaikkan 3 kali lipat. Apa-apaan ini? Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tidak lebih baik dari SBY. Hancur di bidang ekonomi. Ya, frankly speaking. Kemudian di bidang hukum, ya kita tahu sendiri. Pemberantasan korupsi terpuruk, aparat hukum terpuruk, main politik menjadi alat bagi kekuasaan untuk menggebuk lawan politik, bahkan menjadi tim kampanye dalam pemilu. Rusak juga. Nah, mudah-mudahan presiden terpilih tidak melanjutkan legacy ini. Walaupun Anda mengatakan belajar langsung dari Jokowi. Apa yang harus dipelajari? Yaitu bagaimana menggunakan jabatan untuk klan dan keluarganya. Mudah-mudahan bukan itu yang dipelajari oleh Prabowo Subianto. Yang dipelajari oleh Prabowo Subianto adalah betapa buruknya kepemimpinan cara Jokowi itu. Mudah-mudahan begitu. Tapi kalau dia memuji-muji, waduh bahaya ini. Sebentar lagi kita ditangkap di semua. Ya. Justru lebih berbahaya, lebih gawat, lebih tidak mentolerir perbedaan. Di masa Jokowi masih ada ruang demokrasi. Walaupun Rocky mengatakan bukan Jokowi yang memelihara ruang demokrasi itu. Demokrasi itu ada sebelum Jokowi hadir. Dan apa yang dilakukan Jokowi adalah mendefisitkan demokrasi.
Nah Prabowo, jangan lupa, dia adalah anak kandung dari otoritarianisme Soeharto. Kalau dia kemudian mengembalikan bangsa ini kepada situasi sebelum 98, sama saja dia mengkhianati demokrasi, mengkhianati reformasi dan negara ini. Serta syuhada yang sudah menumpahkan darah bagi terbitnya demokrasi yang dia anggap bukan sesuatu berkah. Tetapi itu intervensi asing katanya. Karena Indonesia mau tinggal landas. Mudah-mudahan tidak menjadi pemikirannya terus-menerus bahwa kondisi sebelum 98 adalah kondisi terbaik bagi Indonesia. No. Saya tidak mengatakan terbaik. Kalau saya ngomong begini sebelum 98 udah ditangkap, ya kan? Oleh Laksus, oleh Opsus, apapun yang namanya sasus-sasus itu. Jadi sahabat era sekalian, reformasi ini kita harus jaga dan jangan defisit demokrasi. Dan alhamdulillah ya, kalau kita kemudian saat ini masih berani mengkritik Jokowi, itu menunjukkan bahwa demokrasi masih ada. Bukan karena Jokowi memberikannya, no. Tapi karena rakyat masih bersuara dan mau bersuara. Termasuk Aib Saifullah Fatah. Bang RH, mungkinkah orang istana ikut cemas? Sebab istana tidak mungkin bermain sendiri. Mereka mulai cemas kalau tidak terangkut dengan Prabowo. Tapi kalau terangkut dengan Prabowo, mereka senang. Makanya mereka mulai melipir ya. Sayang banget ya Bang RH kalau orang yang dipuja-puja oleh mereka tapi harus berakhir dengan su'ul khotimah ya. I don't know exactly, saya tidak mau mendahului, tetapi intinya adalah banyak gugatan kepada Presiden Jokowi. Dan bergantung Prabowo Subianto. Prabowo Subianto bisa memainkan kunci ini untuk melemahkan posisi Jokowi. Ya. Maka ada segitiga. Rakyat, Jokowi dan Prabowo. Prabowo bisa menggunakan aspirasi rakyat untuk membuat Mulyono tunduk setunduk-tunduknya. Termasuk perkara Gibran Rakabuming Raka. And Mulyono gak punya lagi bargaining position. 3 kekuatannya sudah tumbang dan diam-diam bergeser kepada Prabowo. Apa 3 kekuatannya? 1, oligarki ekonomi. 2, rakyat yang katanya 80% puas dengan kepemimpinannya. 3, oligarki internasional, kekuatan internasional terutama China. 3 kekuatan ini mungkin sudah tidak ada lagi, mungkin sudah melipir, mungkin ke arah Prabowo melipirnya. Coba kita dengarkan saudara sekalian, mengakhiri video ini kita dengarkan bagaimana patung kuda kemudian Tugu Proklamasi sepi dari pasukan berani mati. Yang ada adalah uangnya mungkin sudah diambil, tapi setelah dibagikan pasukannya nggak muncul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, ciao. Salam NKRI. Mana nih yang katanya pasukan siap mati bela Jokowi, yang katanya mau dihadiri 20.000 orang. Kok nggak ada ya? 20.000 orangnya pada kemana? Gue mau nanya. Udah cair duitnya? Udah? Aduh, pasukan berani mati bela Jokowi, ternyata yang katanya berlipat-lipat ganda tuh ternyata pasukan siap mati bela NKRI yang berlipat ganda. Mana, nggak usah lah. Kalian tuh sok-sok bikin pemberitaan narasi pasukan siap mati bela Jokowi yang akan menghadiri 20.000 orang di Tugu Proklamasi pada tanggal 22. Buktinya saya bersama teman-teman di sini kosong-kosong aja tuh, nggak ada tuh satu pun yang namanya pasukan siap mati bela Jokowi. Ya ampun, segini ternyata kalian cuman modal cuap-cuap biar dana cair gitu maksudnya. Ya cukup tahu aja ya. Oke, salam NKRI.